Dih, kok nggak ada info apapun ya soal arisan online ini? Semua grupnya nggak ada yang aktif. Gimana ini? Atau jangan-jangan ini beneran arisan bodong? Nggak, ini nggak mungkin. Aku coba hubungin adminnya. Kok nggak ada sih? Ini kemana sih adminnya? Kenapa nggak aktif? Atau jangan-jangan ini penipuan? Nggak, ini nggak mungkin. Sore-sore gini emang enak kalau mancing, tapi pikiran kok jadi nggak tenang ya. Banyak yang dipikirin akhir-akhir ini, apalagi soal Munah yang terus-terusan main Facebook. Aku yang mancing seminggu sekali aja dimarahin, giliran dia yang setiap hari main Facebook alasannya buat healing. Pak Edgar, Bapak lihat suami saya nggak Pak? Dari tadi saya cari nggak ketemu. Duh, dia di mana ya Pak? Enggak Bu Oni, saya nggak lihat dari tadi. Emangnya suami Bu Oni hilang kemana lagi sih Bu? Perasaan suami Bu Oni hilang-hilangan mulu deh. Ya mana saya tahu Pak, dia itu kadang kalau pergi gak bilang. Makanya saya suka bingung kalau cari suami saya. Pak Edgar beneran gak tahu Pak, kalian kan sering mancing di sini. Bu Oni, mohon maaf nih ya Bu, saya bukan yang gak mau bantu, tapi Bu Oni lihat kan kalau dari tadi saya itu mancing sendirian. Saya beneran gak tahu Bu, tapi coba Bu Oni cari ke warung Bu Jijah aja. Suami Ibu juga kadang suka ngopi di sana. Kalau masih nggak ada, coba cari di bengkel Mang Jaja. Mungkin dia ada di situ. Ya udah deh Pak, makasih banyak ya. Maaf kalau saya ganggu. Tunggu Bu. Ada apa ya Pak Edgar? Saya mau tanya, ibu-ibu tuh biasanya ngapain sih kalau lagi main Facebook? Soalnya istri saya suka banget buka Facebook. Kalau saya sih jarang buka sosial media apapun Pak. Tapi kalau Bu Munah, yang saya tahu dia itu suka ikutan arisan online yang ada di Facebook. Arisan online? Kok saya nggak tahu apapun ya? Aduh, Pak Edgar, saya nggak tahu apapun, Pak. Nanti jangan berantem sama Bu Munah ya, Pak. Saya beneran gak dibolehin bilang ke Pak Edgar. Jangan bilang kalau saya ngasih tahu. Saya cuma keceplosan aja, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya udah Bu Oni, makasih banyak ya. Tenang aja kok. Saya nggak akan bilang apapun kalau saya tahu ini dari Bu Oni. Iya Pak, sama-sama. Janji loh Pak, jangan bilang kalau saya ngasih tahu. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Mau lanjut cari suami saya. Mari Pak. Semoga cepat ketemu ya suaminya. Kok bisa Munah nggak bilang apapun sama aku? Dasar kambing jelek. Kambing siapa sih itu? Awas aja ya tuh kambing. Kalau ketemu lagi, aku potong nih. Kalian biar dijadiin kambing guling. Pak Edgar, lihat kambing saya nggak Pak? Tadi lari ke sini. Oh, jadi kambing yang tadi nabrak saya itu punyanya Pak Jenggot ya? Aduh, Pak, coba dong kambingnya dijaga. Tadi lari-larian ke sini. Untung aja yang ditabrak itu cuman ember saya. Saya minta maaf ya Pak. Saya nggak tahu kalau kambing saya bikin masalah. Tapi Pak Edgar nggak apa-apa kan? Untungnya saya nggak apa-apa Pak. Ya udah, sekarang Pak Jenggot kejar lagi aja tuh kambingnya. Takut nanti malah bikin ulah Pak. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Permisi. Bu Munah, dari tadi kok liatin HP terus sih Bu? Lagi ngapain Bu? Seseru itu ya main HP? Oh ini Bu, saya lagi main Facebook, seru banget Bu. Terus ada arisan online-nya juga loh. Bu Jija mau ikutan nggak? Lumayan loh Bu uangnya. Ah enggak deh Bu, saya nggak mau. Tetangga saya ada yang ikutan arisan online kayak gitu. Tapi ternyata cuma tipuan. Dia rugi jutaan loh Bu. Bu Munah nggak takut ketipu juga? Hati-hati loh Bu, zaman sekarang banyak banget penipuan. Ya elah Bu, itu mah karena banyak yang gak ngerti, pengetahuannya kurang. Kalau saya kan udah berpengalaman, jadi gak mungkin lah bisa ketipu. Saya juga udah 2 bulan ikutan, gak kena tipu apapun kok. Ya udah, terserah kamu aja deh Bu. Tapi kalau nanti ketipu jangan nangis ya. Bu Munah, Bu Jijah, ada yang tahu suami saya nggak? Saya dari pagi nyari dia, tapi nggak ketemu juga. Ya ampun Bu Oni, kamu kelihatan capek banget kayaknya. Duduk dulu Bu. Maaf Bu Oni, saya nggak lihat juga. Tadi sih ada sebentar kesini beli kopi, tapi habis itu pergi lagi sama Pak Ucup. Katanya ada bisnis, tapi nggak tahu kemana dan bisnis apa. Ya Tuhan, saya udah nggak tahu lagi harus nyari dia kemana. Kebiasaan banget sih suka ngilang. Lagian dia mau bikin bisnis apa lagi? Kemarin bisnis cupang aja bangkrut, sosokan bikin bisnis baru. Yang sabar Bu. Bu Oni udah coba telepon belum? Udah, tapi ternyata HP-nya ketinggalan di kamar. Sabar ya Bu, nanti juga pulang. Suami saya juga gitu. Kalau pergi tuh nggak bilang-bilang, tapi nanti juga pulang sendiri. Yang penting pulangnya bawa uang. Daripada pusing mikirin suami, mending Bu Oni main Facebook aja sama saya. Sekalian kita ikutan arisan online di Facebook Bu. Enggak deh Bu, makasih. Saya nggak mau ikutan yang begituan. Takut ketipu. Lagian saya mana ada uang. Buat sehari-hari aja uang masih kurang. Apalagi buat arisan.
Ya kan bisa nanti Bu, yang penting daftar aja dulu. Mau saya daftarin nggak? Bu Munah, orang kalau nggak mau ikut itu jangan dipaksa Bu. Boni itu lagi kesusahan, ini malah diajakin arisan online. Ya maaf, saya kan cuma nawarin aja. Aku udah ikutan beberapa arisan online di Facebook. Lumayan kan uangnya. Aku juga ikutan arisan yang hampir 10 juta. Bu, ini aku dapat ikan, tapi bukan hasil mancing. Itu tadi dikasih sama Pak RT di jalan. Kayaknya dia lagi dapat banyak. Tolong langsung dicuci ya, Bu. Iya Pak, tapi aku masaknya buat besok pagi aja ya. Untuk makan malam aku udah bikin soto kesukaan kamu. Tahu aja kalau aku emang suka soto. Iya Bu, nggak apa-apa. Langsung dicuci, terus dimarinasi aja. Biar besok bisa langsung digoreng. Iya Pak, aku ke dapur dulu ya. Kata Bu Oni, Munah ikutan arisan di Facebook. Apa aku cek aja ya? Hah? Jadi bener Munah ikutan arisan online? Kenapa dia nggak ngomong langsung sama aku? Dan dia ikutan lebih dari satu arisan. Ini ada grupnya juga lagi. Waduh. Kamu ngapain buka HP aku? Gak sopan ya kamu cek HP orang sembarangan. Kenapa nggak izin dulu sih? Bu, kamu ikutan arisan online tapi nggak ngomong dulu sama aku. Kenapa kamu nggak bilang sih, Bu? Ya maaf, aku lupa. Lagian sekarang kamu udah tahu kan, jadi buat apa aku bilang? Ya tapi seenggaknya kamu bilang dulu kan Bu sama aku. Kamu nggak bisa seenaknya kayak gini. Aku ini masih suami kamu loh. Apa-apa tuh harus bilang. Biar nanti kalau kamu kenapa-napa, aku bisa tahu. Hah, iya maaf. Lain kali aku izin ya sama kamu. Terus itu kamu yakin bakalan aman Bu? Jangan sembarangan ikutan arisan kayak gini Bu. Yang biasa aja bisa menipu, apalagi yang online. Aku yakin Pak. Lagian aku udah 2 bulan kok ikutan. Dan semuanya lancar-lancar aja. Gak ada yang aneh atau mencurigakan. Bu Cica lagi nunggu anaknya ya? Bu Eca, saya lagi nungguin anak tetangga saya. Kalau anak saya mah udah di SD semua. Kasihan Bu anak tetangga saya. Ibunya lagi sakit, anaknya nggak ada yang urus. Makanya saya ajak ke sini. Iya Bu, saya mau tanya. Bu Cica suka ikutan arisan online? Enggak Bu Eca, saya mah takut kalau ikutan arisan yang begituan. Mending yang offline aja lah. Soalnya nih ya, banyak yang nipu Bu. Ngeri uang kita hilang. Sebagai orang biasa-biasa aja, uang segitu berarti Bu. Hati-hati jatuh Bu, jangan main HP sambil jalan. Iya Bu Cica. Ada Bu Eca juga. Maaf ibu-ibu, soalnya saya lagi asik ngobrol di grup Facebook arisan. Bu Cica dan Bu Eca mau ikutan gak? Saya kan udah bilang Bu, kalau saya itu males. Gak usah ngajakin saya terus, ngajakin yang lain aja. Ya kan siapa tahu aja Bu Cica berubah pikiran. Yang namanya manusia kan gak ada yang tahu Bu. Kalau Bu Eca gimana, mau ikutan gak? Saya belum pernah ikut arisan Bu, dan gak tertarik juga. Maaf ya Bu Munah. Yaudah deh, kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu. Mari. Bu Munah itu nggak pernah takut ya. Padahal itu bahaya banget loh. Kalau sampai itu penipuan, bisa-bisa kita yang rugi. Ya udahlah Bu, itu kan pilihan dia. Nanti kalau dia ketipu juga kan dia yang rugi juga. Kalau kita udah ngingetin dia tapi nggak didengerin, tinggal liatin aja nanti akibatnya. Gak usah terlalu diambil pusing. Iya juga ya Bu, kita nggak usah ambil pusing. Dih, kok nggak ada info apapun ya soal arisan online ini? Semua grupnya nggak ada yang aktif. Gimana ini? Atau jangan-jangan ini beneran arisan bodong? Nggak, ini nggak mungkin. Aku coba hubungin adminnya. Kok nggak ada sih? Ini kemana sih adminnya? Kenapa nggak aktif? Atau jangan-jangan ini penipuan? Nggak, ini nggak mungkin. Aku harus tenang, aku nggak boleh panik. Adminnya pasti cuma lagi sibuk aja. Setelah adminnya udah gak sibuk, nanti aku telepon lagi. Tapi aku jadi overthinking. Gimana kalau bener ya? Ini udah 1 bulan gak ada info apapun. Uang yang aku kirim udah 10 juta lebih, tapi kok nggak ada respon apapun ya? Kamu kenapa Bu? Kok kelihatan gelisah gitu? Aduh, jangan sampai bapak tahu. Bisa marah kalau dia tahu. Aku nggak apa-apa kok Pak. Aku cuma lagi sedikit khawatir aja. Soalnya lagi bosan. Terus barang belum nyampe. Tapi aku udah telepon kurirnya kok. Katanya lagi di jalan. Oh, aku pikir kamu kenapa. Oh iya, arisan kamu mau sampai kapan? Jangan lama-lama arisan kayak gitu. Aku nggak suka banget. Mending kamu cari kegiatan lain aja. Kayak senam gitu sama ibu-ibu. Iya, nanti aku pikirin ya. Aku juga niatnya bulan ini yang terakhir. Aku nggak akan ikutan lagi kok. Bagus deh kalau kayak gitu. Aku mau tidur duluan ya. Udah ngantuk banget nih.
Iya, kamu duluan aja. Aku masih nunggu konfirmasi paketku dulu. Soalnya mau aku suruh antar besok aja. Soalnya ini udah malam. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Ini udah malam banget, Bu. Kamu jangan begadang. Iya, Pak. Untung aja Bapak gak curiga. Bisa gawat nih kalau sampai dia tahu kalau arisan ini ada masalah. Bu Jija, kamu tahu nggak kalau Bu Muna itu kena tipu lah, Bu? Hah? Serius, Bu? Waduh, berarti tebakan saya benar, Bu. Gak heran sih kalau dia ditipu. Orang dia gak pernah mau dengerin omongan orang lain. Ini nih akibatnya kalau gak mau dengerin omongan orang lain. Iya, Bu, tapi kasihan juga soalnya Bu Muna itu beneran rugi sampai jutaan loh, Bu. Tahu dari mana, Bu? Saya tahu dari teman saya yang ketipu juga, Bu. Dia bilang ada yang namanya Bu Muna yang ketipu juga. Aduh, saya nggak bisa bayangin kalau suaminya Bu Muna sampai tahu. Bu Jija, ada obat sakit kepala nggak, Bu? Kepala saya cenut-cenut banget, pusing juga nih. Ya, saya nggak punya obat apapun, Bu. Stoknya lagi habis, paling besok sih. Ya udah deh, Bu. Makasih banyak ya. Saya cari ke warung lain aja. Hati-hati, Bu. Kalau gak kuat, mending langsung pulang aja, biar bisa dibawa ke rumah sakit. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Pusingnya masih bisa ditahan. Kalau gitu saya duluan ya, Bu. Mari. Mari, Bu. Tuh kan lihat, Bu. Bu Muna sampai pusing kayak gitu. Saya yakin sih itu karena dia ditipu. Ini nih akibatnya, terlalu obsesi sama arisan yang ada di Facebook. Sampai-sampai gak mau dengar omongan orang lain. Bu Muna terlalu percaya diri kalau semua yang dia lakukan itu gak akan berdampak apapun. Aku kan udah bilang, Bu, jangan asal ikutan arisan online. Tapi kamu malah gak dengerin omongan aku. Aku juga nggak tahu kalau akhirnya bakalan kayak gini, Pak. Emangnya aku tahu kalau aku bakal ditipu? Kemarin kamu gak semarah ini loh. Kamu juga bebasin aku buat arisan. Kenapa sekarang nyalahin aku? Tapi sebelum itu udah peringatin kamu, Bu. Aku bukan ngizinin kamu, tapi aku cuma ngalah. Aku bilang arisan itu yang terakhir. Ya udah, maaf, semuanya udah terjadi, Pak. Aku juga nggak tahu kalau ini semua cuma penipuan. Aku udah nggak tahu lagi harus apa, Bu. Inilah akibatnya kalau kamu terlalu keras kepala. Kamu nggak mau denger omongan aku. Yang tabungan kita lenyap gitu aja karena kamu pakai buat arisan online bodong itu. Sekarang kita udah nggak punya tabungan lagi, Bu. Maaf, Pak, maafin aku. Aku janji aku nggak akan main arisan di Facebook lagi. Aku juga janji bakal balikin uang tabungan kita. Udahlah, Bu, semua sudah terjadi. Lagian mau gimana kamu bisa ganti semuanya? Mau ganti pakai apa coba? Nggak ada gunanya juga. Aku mau keluar sebentar. Pak Jenggot ngajakin aku mancing. Mungkin dengan itu aku bisa menjernihkan pikiran aku. Aku harus cari admin itu. Dia udah bikin kacau semuanya. Gimana caranya aku bisa dapetin uang aku kembali ya? Aku harus cari cara pokoknya. Hah? Undangan? Oh, jadi ini undangan arisan offline. Bisa nih buat aku pakai nagih semua uang aku. Gimana pun caranya, aku harus datang. Ya ampun, sebanyak ini yang udah ditipu. Aku gak habis pikir sama yang nipu. Kok mereka bisa sejahat ini sama aku? Apapun caranya, aku harus bisa balikin uang aku. Kayaknya di tempat itu aku bisa kumpulin bukti penipuan. Terus aku minta uang aku dikembalikan. Aku juga bisa langsung lapor ke polisi biar semuanya masuk penjara. Aku gak akan biarkan mereka bersenang-senang gitu aja. Halo, Pak, kamu di mana? Kok belum pulang sih? Tolong jangan hubungi aku dulu sebelum emosi aku reda ya. Aku pasti pulang kok. Ternyata dia masih marah. Kalau dia marah kayak gini, aku nggak bisa minta tolong buat anterin. Terpaksa aku sendiri. Ini di mana sih tempatnya? Kok nggak ada ya? Kalau masih jauh, mending aku naik taksi aja tadi. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa nemuin tempat itu dan datang ke sana. Aku nggak mau uangku hilang gitu aja. Kamu tidak akan mendapatkan apapun yang kamu cari. Semuanya sudah terlambat. Ngomong apaan sih, Nek? Datang-datang kok ngomong kayak gitu. Lagian apa yang terlambat? Gak ada yang terlambat. Semua yang hilang dari kamu tidak akan kembali. Kamu hanya membuang waktu, Muna. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya itu lagi berusaha buat dapetin lagi uang saya. Nenek jangan bikin saya kesel ya. Kalau nenek gak mau bantu saya buat cari alamat, mending nenek pergi aja deh. Kamu itu selalu keras kepala dan susah dibilangin ya. Kamu tahu akibat dari kamu yang seperti ini bikin kamu rugi sendiri. Sebentar lagi kamu akan tahu kalau yang selama ini kamu lakukan itu salah. Siapa sih sebenarnya nenek itu? Datang-datang kok malah ngomong kayak gitu. Sok tahu banget tuh nenek. Orang lagi kesusahan mau diomongin kayak gitu. Dia nggak tahu apa. Dari tadi aku cari alamat tapi gak ketemu-ketemu. Halo, Pak, ya kenapa? Kamu di mana, Bu? Kenapa nggak ada di rumah?
Aku lagi cari orang nipu, Pak. Ini aku ada di alamatnya. Aku mau nagih semua uang aku. Kenapa nggak ngomong sama aku? Kan bisa aku antar. Aku mau ngomong sama kamu, tapi waktu itu kamu masih marah sama aku. Jadinya aku pikir gak masalah kalau aku pergi sendiri. Kamu gak usah takut, Pak. Ini aku udah nemu kok alamatnya. Ya udah, tapi kamu hati-hati ya. Kasih tahu aku kalau ada apa-apa. Iya, Pak. Kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Aku harus segera sampai ke alamat itu biar cepet juga aku dapat uang aku kembali. Kok nggak ada siapa-siapa ya di sini? Aku cek di Google Maps, bener kok di sini jalannya. Tapi kok jalannya ke hutan ya? Ini kayak ada yang aneh nih. Gak mungkin kalau aku lagi ditipu lagi. Bener kok alamatnya di sini. Tapi kok malah di hutan ya? Aku nggak salah jalan kan? Kok nggak ada siapapun di sini? Hai, ada orang di sini? Ibu, orang yang ditipu arisan di Facebook ya? Iya, saya yang ditipu. Kalian ini siapa ya? Kita juga orang-orang yang ketipu arisan di Facebook dan kita lagi cari alamat buat arisan offline yang dikirim, tapi kita malah kejebak di sini. Kita udah yakin kalau ini juga penipuan, soalnya gak ada rumah atau gedung di sini, yang ada cuma hutan doang. Tapi alamat yang tertera jelas ada di sini. Ah, kenapa jadi kayak gini sih? Saya kesini mau ketemu sama adminnya. Saya mau minta tanggung jawab. Uang saya 10 juta lebih hilang gitu aja. Jangan emosi dulu, gak ada gunanya ibu emosi kayak gini. Kita juga ngalamin hal yang sama. Sekarang yang harus kita lakukan itu keluar dari hutan ini. Soalnya ini udah malam. Saya setuju, akan sangat bahaya kalau kita di sini semalaman. Kita harus segera pulang. Terus gimana sama uang saya? Itu semua tabungan saya. Bu, kita semua ngalamin hal yang sama. Saya udah coba minta bantuan teman saya untuk melacak adminnya. Kita hanya tinggal menunggu saja. Kalaupun tidak bisa, ya mau gak mau kita harus relain semua uang kita. Munah kemana sih? Dari tadi pagi dia belum pulang juga. Katanya mau ke tempat si penipu itu. Tapi kok belum pulang juga ya? Kalau tahu bakalan selama ini, mending aku antar aja tadi. Ya ampun Bu, kamu itu kenapa jam segini baru pulang sih? Kenapa HP-nya nggak aktif? Aku khawatir sama kamu Bu. Aku minta maaf Pak, aku kejebak di hutan tadi. Tapi untungnya aku sama yang lain bisa keluar dari hutan. Aku minta maaf ya, aku nggak bisa bawa uang kita balik. Bu, sejak aku tahu kalau kamu ditipu, aku udah bisa tebak kalau uang kita nggak akan bisa balik lagi Bu. Jadi kamu nggak usah mikirin itu lagi ya. Tapi itu uang tabungan kita, Pak. Maaf, gara-gara kita kehilangan uang banyak. Aku bener-bener bodoh. Udah percaya gitu aja sama arisan online yang ada di Facebook itu. Aku janji, aku nggak akan mau lagi kayak gitu, Pak. Sudah Bu, semuanya sudah terjadi. Kamu nggak perlu menyesali itu. Sekarang kita masuk yuk. Ini udah tengah malam, kamu pasti capek. Sekali lagi aku minta maaf ya, Pak. Aku janji nggak akan kayak gitu lagi. Iya Bu, iya. Aku tahu kalau kamu nggak bakalan kayak gitu lagi. Oh, jadi gitu ceritanya, Bu. Untungnya kamu bisa pulang ya, Bu. Saya juga bersyukur banget, Bu. Untung aja ada yang lain, jadi saya nggak sendirian. Alhamdulillah, Bu Muna udah pulang. Saya khawatir banget pas tahu Bu Muna terjebak di hutan. Ibu nggak apa-apa kan? Saya baik-baik aja kok, Bu. Cuman ya uang saya nggak bisa balik lagi karena saya juga ditipu lagi sama acara arisan offline-nya. Terus sekarang gimana, Bu? Ada perkembangannya nggak? Saya sih taunya masih dalam tahap penyelidikan, tapi nggak tahu deh. Saya udah pasrah, suami saya juga sama. Yang penting sekarang saya nggak akan mengulanginya lagi. Saya senang kalau Bu Muna sudah kapok. Ini jadi pelajaran buat kita. Kalau nanti jangan asal percaya sama yang namanya arisan online kayak gitu, kecuali dilindungi oleh badan tertentu yang dapat dipercaya. Iya Bu, saya juga udah gak mau lagi berurusan sama yang namanya arisan, apalagi kalau online kayak gitu. Kapok saya.